saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel pelayanan ini. Sukacita dan senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara. Dan saya berdoa saudara tetap di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari kita belajar kembali dari firman Tuhan yang hari ini akan saya ambilkan dari Yohanes pasal 15 ayat 11, dan kita akan membahas tentang sukacita yang sejati. Mari kita baca Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudara, berbicara tentang sukacita. Sukacita ini adalah kata yang begitu mudah diucapkan ya. Meski mungkin sebenarnya lain dari yang sedang dirasakan. Kita mungkin sering melihat di media massa banyak artis yang terkenal yang hidupnya glamor dan di luar sepertinya penuh sukacita, ternyata mati bunuh diri. Bahkan beberapa di antaranya adalah sebenarnya seorang komedian yang ternama, dan orang kemudian menjadi tidak bisa menduga mengapa bisa demikian. Sukacita mudah diucapkan manakala segala sesuatunya serba lancar, serba enak, dan serba tersaji nyaman di dalam kemakmuran ataupun sukses yang berjaya gilang gemilang yang dinikmati oleh siapa saja. Nah, itu mudah ya orang bersukacita. Tetapi bagaimana jika segala sesuatunya seperti terasa gelap? Tidak ada harapan, sepertinya jalan yang kita tempuh itu tertutup, dan tertutupnya itu dari keempat arah penjuru angin. Atau mungkin saat semuanya berantakan, hancur lebur berkeping-keping, seolah-olah seluruh dunia melawan kita. Pertanyaannya adalah, masihkah kita bisa bersukacita di dalam kondisi yang seperti ini? Ini tidak mudah. Bahkan untuk senyum kecut pun orang bisa tahu apa yang sedang dirasakan oleh seseorang saat itu. Jadi wajah kita, muka kita, tatapan mata kita, senyum kita, orang bisa mengetahui kita ini sedang sukacita ataukah sedang bersedih, ataukah sedang ada kepahitan dan sebagainya. Ada yang bilang bahwa mata ini tidak bisa menipu. Demikian juga dengan wajah kita, mimik kita. Saudara-saudara yang terkasih, sukacita yang kita akan berbicara tentang sukacita yang sementara dengan sukacita yang sejati, dan kita akan melihatnya pada hari ini. Sukacita duniawi itu sifatnya sementara. Apapun itu. Seperti sukacita karena memiliki harta, kekayaan, jabatan, popularitas, pasangan hidup yang serasi, mobil keren, apartemen mewah, uang berlimpah-limpah. Semuanya itu hanya sementara. Dan semuanya itu bisa habis di dalam sekejap. Bahkan hanya dalam hitungan detik. Tetapi ada satu sukacita yang sejati yang harus kita kejar dan terus kita pertahankan. Fokus kita untuk terus ke sana, yaitu sukacita di dalam Yesus. Ini nilainya adalah kekekalan. Bayangkan saudara-saudara, berapa lama saudara bisa hidup dan bersenang-senang di dalam dunia ini? Mungkin hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kalau saudara diberi kuat. Lalu bagaimana kalau sakit-sakitan? Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini bagaimana. Tetapi bagaimana dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Adakah saudara merenungkan itu semua? Dan sudahkah saudara siap untuk menerima kondisi seperti itu?
Dibandingkan dengan sukacita di surga bersama-sama dengan Tuhan kelak selama-lamanya. Dan inilah yang seharusnya menjadi dasar tujuan hidup saudara. Sukacita yang seperti ini tergoyahkan oleh kondisi apapun. Mau susah ataupun senang, sukacita. Mau kekurangan ataupun kelebihan, sukacita. Mau bangkrut ataupun jaya, sukacita. Mau sakit-sakitan ataupun sehat, segar, bugar, tetap sukacita. Hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah prioritas yang terbaik di dalam hidup kita ini. Saudara mungkin punya harta berkelebihan, tapi itu mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Membantu yang kekurangan, mendukung pelayanan dan sebagainya. Ada tanggung jawab saudara di sana. Ada maksud Tuhan dengan memberikan kelebihan kepada saudara. Saudara tidak bisa menutup mata terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Itu bukan untuk dinikmati bagi diri saudara sendiri dan keluarga saudara sendiri selama-lamanya. Tapi itu bisa dibagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga memuliakan Tuhan. Sukacita yang berikutnya karena sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi sukacita yang sejati itu karena sudah diperdamaikan dengan Allah. Orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, mereka menikmati kedamaian hati nurani yang diberkati karena sukacita yang muncul dari perdamaian dengan Allah yang dimiliki oleh semua orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus oleh kasih karunia-Nya yang bebas. Ini adalah sukacita yang luar biasa. Sudah diperdamaikan dengan Allah. Pertanyaan penting bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita diperdamaikan dengan Allah? Atau jangan-jangan saat ini kita sebenarnya menjadi musuh seteru Allah. Dan ini silakan saudara, posisi yang tidak mungkin akan kita dapatkan kedamaian jika kita masih menjadi seteru Allah. Sukacita berikutnya adalah sukacita karena keselamatan kita. Artinya ada yang telah diberikan kepada kita sebagai dasar untuk sukacita yang sejati, di mana dengan hati nurani yang damai kita bisa yakin akan keselamatan kita. Saya tidak tahu apakah saudara yakin jika hari ini Tuhan panggil, jika hari ini kemah di bumi ini dibongkar oleh Tuhan, apakah saudara yakin akan selamat? Saya tidak tahu. Dan saudara bisa merenungkannya hari ini juga. Apakah aku sudah selamat? Apakah aku sudah diselamatkan? Dan kalau saudara yakin, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat saudara yakin bahwa saudara pasti selamat? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Seseorang dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus. Dan kalau saudara tidak mempunyai juru selamat, tanpa juru selamat, saudara pasti tidak selamat. Karena itu semua orang berdosa membutuhkan juru selamat. Sebab kalau tidak, maka dia harus menanggung sendiri dosa-dosanya dari lahir sampai dia mati. Pertanyaannya adalah, bisakah dengan hal yang seperti ini seseorang diselamatkan karena perbuatan baiknya? Manakah yang lebih banyak perbuatan-perbuatan baiknya atau dosa-dosanya selama dia hidup dari lahir sampai mati? Keyakinan kita yaitu keselamatan itu sendiri. Apakah kita sudah selamat? Yaitu selamat karena iman percaya kepada juru selamat. Manakah saudara dengan sadar dan sungguh-sungguh bersyukur untuk iman bagi mereka yang percaya? Apakah saudara pernah bersyukur dengan sungguh-sungguh, dengan sadar untuk iman yang sudah dianugerahkan ini? Iman itu bukan karena saudara mau percaya dengan sendirinya. Kalau Roh Kudus tidak mengerjakannya, kalau Roh Kudus tidak menganugerahkannya, kalau Roh Kudus tidak memberikannya iman itu, iman yang sejati itu, saudara tidak akan mungkin bisa percaya sekalipun Bill Graham yang
menginjili saudara. Sekalipun pengkhotbah hebat, paling hebat di dunia ini memberitakan Injil kepada saudara. Karena itu bersyukurlah jika saudara bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kemauan saudara sendiri. Jadi Roh Kudus yang memberikan baik itu kemauan maupun kemampuan untuk bisa percaya. Itulah karya Dia. Sementara kita melihat ada begitu banyak jutaan orang di berbagai belahan bumi ini yang ingin percaya, namun tidak pernah bisa. Mendengar Injil berulang-ulang, tapi hatinya sulit untuk menerimanya. Sementara kita di Indonesia ini relatif masih mempunyai banyak kesempatan untuk bisa mendengar pemberitaan Injil. Bahkan di mana-mana, di seluruh provinsi, relatif masih bisa dengan leluasa mendengar Injil. Termasuk lewat online seperti dalam situasi pandemi saat ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Mendengar khotbah-khotbah yang bagus-bagus dari sosial media, dari YouTube, dari mana-mana. Pakai waktu kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saudara, jangan pernah berharap orang yang belum diselamatkan memiliki sukacita yang sejati. Siapapun dia. Mungkin orang tua saudara, bahkan saudara sendiri, mungkin pasangan saudara, suami, istri saudara. Jangan pernah berharap seseorang mempunyai sukacita yang sejati kalau dia belum diperdamaikan dengan Allah, kalau dia belum mempunyai juru selamat. Mereka hanya memiliki sukacita yang semu. Karena murka Allah masih menyala-nyala atas kepala mereka, di dalam diri mereka sepenuhnya. Karena itu mereka butuh terang Injil. Apakah saudara pernah memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya? Apakah saudara pernah dengan sengaja dan mempersiapkan diri secara khusus untuk menjangkau mereka, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk dibawa kepada Kristus? Baik mengunjungi secara langsung, ataupun sekedar berkomunikasi lewat online, ataupun sekedar membangun persahabatan, relationship, networking, atau apapun itu yang kemudian saudara mempunyai kesempatan untuk berbagi tentang Injil, berbagi kabar baik kepada mereka secara sadar, secara dengan sengaja, supaya mereka boleh mendengar Injil dan percaya kemudian diselamatkan. Atau saudara justru masih meragukan keselamatan saudara sendiri, saya tidak tahu. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara. Apakah saudara sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus hari ini, saat ini? Dikatakan di sana sukacitaku dan sukacitamu. Disebut sukacita Kristus dan sukacita kita di dalam berbagai hal. Artinya itu milik Kristus karena diberikan kepada kita olehnya. Karena Ia adalah pencipta sekaligus penyebabnya. Dia adalah penyebabnya. Karena kita sudah dibebaskan dari rasa bersalah. Ketika hukuman atas perdamaian kita ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 ayat 5. Kita bisa baca baik-baik. Saudara yang terkasih, sukacita yang seperti ini akan berdampak di segala aspek kehidupan orang percaya. Ia kemudian tidak lagi mudah bersungut-sungut saat berbagai macam problem dan kesukaran datang. Karena ia tahu, apapun yang terjadi, semuanya itu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Dan ini adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Janji ini tidak berlaku bagi saudara yang tidak percaya. Seseorang yang sudah mempunyai sukacita yang sejati, yang sudah diperdamaikan, tidak lagi bermalas-malasan saat mengerjakan pelayanan. Entah itu dihargai orang lain atau tidak, tetap sukacita, tetap semangat, tetap giat mengerjakannya. Karena semata-mata karena cinta Tuhan. Karena tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Maka dia harus mengerjakan amanat agung. Dia harus mengerjakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan sukacita itu menjadi milik kita bagi setiap kita yang percaya. Bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus.
oleh Roh Kudus yang mengusir ketakutan dan kegelisahan di hati kita. Dan kemudian muncul kegembiraan yang tenang itu. Dikatakan itu adalah milik kita karena alasan yang berbeda. Kita menikmatinya karena itu telah diberikan kepada kita. Dia berbicara hal-hal ini agar para murid dapat memiliki sukacita. Kita menyimpulkan dari kata-kata ini bahwa semua orang yang telah mendapatkan keuntungan dari khotbah ini memiliki sesuatu yang dapat mereka andalkan, yaitu sukacita di dalam Kristus, sukacita bersama-sama dengan Juru Selamat, menjalani hidup bersama-sama, mengalami suka dan duka bersama dengan Juru Selamat, baik pahit maupun manis, baik jatuh maupun bangun, tetap sukacita karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih, saya mau memberikan sedikit ilustrasi. Jika raja sudah memberikan hadiah kepada orang yang dipilihnya, maka itu menjadi milik sepenuhnya dari orang yang menerima hadiah tersebut. Dan inilah sukacita setiap orang percaya. Tidak ada yang sanggup merampas sukacita mereka yang sudah ditebus dosa-dosanya dan sudah diselamatkan di dalam Kristus. Sukacita itu meluap begitu besar karena kasih-Nya yang begitu besar yang sudah diberikannya kepada kita, setiap orang percaya yang sudah menerima Dia, yang sudah menerima karya penebusannya, yang sudah dibenarkan di dalam iman kepada Yesus, yang sudah mati tersalib untuk menebus dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ini untuk selama-lamanya. Bukan sukacita yang sementara atau yang cepat berlalu yang dibicarakan, tetapi sukacita yang tidak pernah gagal atau tidak pernah berlalu. Karena itu, marilah kita belajar bahwa kita harus mencari di dalam pengajaran Kristus jaminan kepastian keselamatan yang mempertahankan kekuatannya, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian. Saya tidak tahu siapapun saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, apakah saudara mempunyai jaminan kepastian keselamatan di dalam diri saudara? Apakah saudara yakin pasti selamat? Kalau saudara tidak yakin, saya tawarkan kepada saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka engkau akan selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti detik ini saudara percaya kepada Dia, detik ini saudara diselamatkan. Dan jaminan pasti itu bisa kita lihat di dalam kitab Lukas, dalam Injil Lukas. Pada waktu penjahat di sebelah Yesus bertanya, ingatlah kepada aku pada waktu engkau di surga. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dan itulah jaminan keselamatan orang percaya. Saudara mempunyai juru selamat, saudara pasti selamat. Saudara tidak mempunyai juru selamat, saudara pasti tidak selamat. Dan ini yang penting, pernyataan yang penting, supaya sukacitamu bisa penuh. Sukacita ini akan solid dan penuh. Bukan berarti bahwa orang percaya akan sepenuhnya bebas dari semua kesedihan, semua masalah, semua kesukaran. Tetapi bahwa dasar untuk sukacita itu akan menjadi jauh lebih besar. Sehingga tidak ada rasa takut, khawatir, tidak ada kecemasan, tidak ada kepedihan yang akan menelan mereka. Bagi mereka yang telah diberikan kemuliaan di dalam Kristus, tidak akan dicegah, baik dengan hidup ataupun mati, atau dengan kesusahan, tawar-menawar dari tantangan terhadap kesedihan. Sukacita kita tetap penuh di dalam Yesus. Mari senantiasa bersukacita, karena Tuhan memelihara, karena Yesus sudah menebus seluruh dosa-dosa kita. Biarkan dunia melihat sukacita seperti ini supaya mereka mengenal Juru Selamat. Mengapa kita mati-matian mengejar hal-hal duniawi yang sementara? Mengapa tidak mengejar hal-hal rohani yang bernilai kekal? Lebih dari mengejar hal-hal duniawi yang sementara. Mengapa tidak mengarahkan hidup kita ke sana? Kepada sukacita yang kekal. Pekerjaan, bisnis, usaha, studi, atau apapun yang kita lakukan,
lakukan dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi motivasi utama orang yang penuh sukacita karena telah ditebus. Katakanlah saudara kaya raya, mempunyai segalanya. Apakah saudara yakin saudara bisa menghabiskannya seketika? Apakah saudara yakin itu pasti akan dinikmati anak-anak saudara kelak kalau saudara mati? Apakah saudara yakin kalau sepeninggal saudara, anak-anak tidak rebutan warisan dan lain sebagainya? Lihatlah kiri kanan sekitar saudara. Ada begitu banyak orang yang tak berdaya, khususnya karena pandemi saat ini. Ada yang dirumahkan. Ada yang bisnis usahanya bangkrut. Ada yang putus asa, kecewa dan sebagainya. Ini adalah momen kita untuk berbagi. Ini adalah momen kita untuk berbagi sukacita kepada mereka. Karena masih ada Yesus, karena masih ada Juru Selamat, karena masih ada Tuhan yang memelihara. Saudara bisa berbagi dengan mereka. Saudara bisa mendukung dan menolong hamba-hamba Tuhan yang terkena dampak pandemi. Bahkan bisa mensupport pelayanan mereka dan sebagainya. Jadi tidak ada sukacita yang lebih sukacita di dalam Kristus yang berdampak mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Terutama di dalam pelayanan. Dan mereka yang sudah ditebus tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Setiap menit, setiap detik yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu mempunyai tanggung jawab. Akan kita gunakan untuk apa waktu-waktu tersebut? Untuk hal yang sia-sia, atau untuk hal yang bermanfaat, ataukah untuk hal yang memuliakan Tuhan? Orang yang sudah ditebus, hidupnya bukan lagi untuk hal yang sia-sia, tetapi hidup yang memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sukacita sejati tidak bisa dibeli dengan apapun. Hanya bisa saudara dapatkan jika saudara menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maukah saudara saat ini, hari ini juga mengalami sukacita penuh? Datanglah pada Yesus. Hiduplah untuk memuliakan Dia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maka engkau akan diperdamaikan dengan Allah dan akan tinggal bersama Dia kelak di surga selama-lamanya. Dan ini adalah sukacita yang sejati yang harus kita kejar. Tuhan memberkati.